Sawadikap, halo jombloner sejati, apa kabarnya? Kami doakan semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi nih sama kita, gue Bang Maman, Asep dan Neng Uis di channel Jam Istirahat. Sedikit flashback pada episode sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang kemampuan dari si Claire nih. Kalian masih ingat kan? Iya kan? Yaps, dia dapat melihat perasaan atau emosi seseorang melalui warna yang dipancarkan dari tubuh orang tersebut. Nah, di episode 5 ini secara khusus kita akan unboxing dan mengetahui potensi dari Pun Twistlip alias pacar dari si Mbak Claire ini. Nah, kalian pasti penasaran kan? Hei, coto mate. Bagi kalian yang belum nonton film ini, Bang Maman ingetin nih bahwa video ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, Tutup pintu. Matikan lampu dan sediakan tisu. Ohayo minasang, sebelumnya gue bakal ngenalin nih siapa sih sosok dari Pun ini. Oke, Pun adalah seorang anak yang bisa dibilang kurang mendapatkan perhatian dari sosok orang tuanya. Ayahnya yang sangat sibuk bekerja tidak mampu memberinya banyak perhatian. Terlebih, ia sekolah di asrama loh. Meski begitu, tekad yang besar membuat ia kuat untuk menjadi orang yang paling pintar dan nomor satu di sekolahnya. Hal ini ia lakukan agar bisa diakui keberadaannya oleh ayahnya. Gila, sebegitunya. Jadi harus bersyukur ya guys kalau kalian masih mendapatkan perhatian dari sang ayah. Jadi langsung mau peluk bapaknya ya bang? Iya nih, terbukti dari jerih payahnya, ia adalah murid yang sangat diandalkan oleh sekolahnya, sehingga ia menjadi murid teladan nomor satu di sekolahnya. Nah, Pun juga adalah seorang ketua kelas dari kelas berbakat. Ia pintar di segala bidang, baik akademik maupun non-akademik, sehingga ia disebut sempurna loh di sekolahnya. Loh, kok bisa bang? Iya Neng, nih abang jelasin ya. Pun ini punya potensi yang bisa melakukan apapun hanya dengan sekali melihat. Gampangnya nih ya, mirip kayak mata Sharingan Kakashi nih. Kalian tahu kan? Yang bisa mengcopy jutsu musuhnya hanya dengan sekali lihat saja. Oh, maksudnya kan fotokopi ya bang? Yo, bener Sep, bener banget lah lu, bener banget. Bener kali mas, pakai R. Hahaha, kalian ya tuh jangan bercandi deh. Lanjut ya Hyung. Sin berpindah ke sebuah rapat kompetisi keunggulan akademik. Di antara beberapa guru yang hadir, Pak Pom termasuk di dalamnya, beserta Pak Direktur sekolah dan juga Pun yang akan menjadi perwakilan dari sekolah ini. Dalam rapat itu, semua guru hanya menginginkan Pun untuk mengikuti kompetisi tersebut. Walaupun Pak Pom sempat menolak, akhirnya Pun setuju untuk mengikuti semua bidang lomba tersebut. Nani, edan banget nih bocah ya, maruk bingo dah. Iya bang, bener banget. Nah, keesokan paginya, Claire dan Pun melakukan latihan dansa. Tapi hanya di kayaran Pun saja. Ya, penonton kecewa deh. Claire terkejut dan memanggil Pun beberapa kali karena ia melihatnya sedang halu. Dan saat Pun sadar, ia langsung bergegas untuk latihan pidato. Pada malam harinya, Pun menyendiri di ruang musik. Ia sedang menonton beberapa video untuk latihan kompetisi. Tapi tiba-tiba ia seperti mendengar dan melihat sesuatu di belakangnya. Nah loh, apa tuh? Wah, upstutch. Lanjut, Sin berpindah ke Pun yang sedang latihan biola di ruang musik. Pak Pom datang dan menghampirinya. Pak Pom menasihati Pun untuk tidak berlebihan dalam menggunakan bakatnya itu. Karena jika terlalu banyak menggunakan kekuatannya, akan menimbulkan oli samping. Maaf guys, maksudnya efek samping yang parah. Nah itu, saat Pak Pom ingin pergi, Pun memberi sebuah gambar pohon yang bermakna dirinya. Kemudian, Sin berpindah ke Pun yang sedang bersaing di kompetisi keunggulan akademik. Ia memenangkan sebuah lomba pagi ini. Bener-bener Dani bocah, nggak sekalian aja ya ikut lomba 17-an di RT kita ya. Nah, minasang, asal kalian tahu ya, Pun ini benar-benar ngewakilin sekolahnya sendiri untuk ngelawan sekolah lain yang sederajat. Tapi dengan potensi yang dia asah oleh kelas The Gifted, ia bisa menjadi nomor satu di semua bidang kompetisi. Mungkin karena sudah capek dan stres, Pun kembali menghalu. Dalam khayalannya, ia memukuli seorang murid sampai sekarat. Tetapi ia melakukan itu tanpa sadar loh. Edan banget ya bocah. Makin aneh aja pikirannya. Kebanyakan ngelem kali ya.
Sebenarnya gue kasihan sih ngelihatnya. Kemudian Pun baru tersadar saat seorang pelatih menepuk pundaknya. Saat itu giliran Pun untuk lomba pingpong. Setelah lomba pingpong, Pun mengikuti lomba ejak kata. Nah, di saat lomba ejak kata ini, Pun melafalkan semua kata dengan benar. Tetapi saat kata terakhir, Pun malah bengong dan dapat menjawabnya pada saat detik terakhir. Pun menjawabnya dengan sangat cepat dan menekan tombol tepat pada 1 detik terakhir. Nih, lihat nih guys. The last one. Sorry lo Hui. SOLLQY. Wah, lu yang lomba tapi kok gua yang deg-degan ya? Lanjut, Sim berpindah di kantin di mana Claire sedang menyiapkan beberapa makanan favorit Pun agar ia bisa makan dan juga beristirahat sejenak. Saat itu hanya ada waktu 10 menit untuk mendaftarkan diri pada lomba dansa ballroom. Pun bergegas ke kantin karena Claire memanggilnya. Claire menyatakan untuk mengundurkan diri dari lomba dansa itu ia lakukan untuk menyiapkan makanan agar Pun dan ia bisa beristirahat berdua. Wih, perhatian banget ya Claire. Ini baru pacar yang baik ya. Iya benar banget Is, kapan-kapan lu bikinin kayak gitu ke gue. Idih, si Asep malah halu. Lanjutin lah Asep nih. Oke. Anehnya, bukannya Pun terharu terhadap perlakuan Claire, Pun malah membentak dan marah atas keputusan Claire. Tindakan Pun tersebut menjadi perhatian semua orang di kantin. Pun dan Claire terlibat pertikaian kecil dan Claire bilang, Udah ya, A, cukup. Kamu teh butuh istirahat atuh. Jangan kebanyakan ikut lomba. Kasian kan capek pikiran AA. Pun yang mendengar hal itu langsung berjalan mendekati ke arah Claire. Awalnya Pun membentak, tapi lambat laun bentakannya itu berubah menjadi tangisan. Moon berkata bahwa orang asing peduli kalau aku, tapi di sini pada Simbad Claire yang paling tahu rasa sakitnya si Pun. Nah, saat Pun menangis, Claire malah bingung dan curiga bahwa itu bukan Pun yang sebenarnya. Pun seperti tidak sadar apa yang telah dilakukannya. Pun berkata bahwa ia baik-baik saja dan meminta maaf kepada Claire. Claire pun langsung memeluk Pun untuk menenangkannya. Kalian yang jomblo jangan iri ya, hehe. Wis, mau dong, kali ini aja nih. Bocah tengik. Jangan deket dah, minggir. Heh, kalian ini bicik tahu. Lanjut ya, bukannya beristirahat, Pun justru tetap mengikuti kompetisi selanjutnya. Dengan alasan tidak ingin mengecewakan siapapun. Haduh, si AA keras kepala bener nih. Iya sih bener, ini dia sosok Pun yang pengen banget terlihat perfeksionis di mata orang yang udah memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, scene berpindah di mana Pak Pom sedang berbincang dengan direktur tentang sisi buruk si Pun. Faktanya, potensi Pun dalam belajar berasal dari imitasi. Tiap imitasi Pun menciptakan kepribadian barunya. Keadaan Pun saat ini mungkin bisa dikatakan ia mengalami kepribadian ganda. Karena merasa khawatir, Pak Pom menyuruh Pun untuk menggambarkan dirinya menggunakan gambar pohon itu. Akhirnya Pun mengumpulkan lukisannya sebanyak 5 kali dengan gambar yang berbeda-beda. Dan setiap gambar mewakili kepribadiannya loh. Kepribadian Pun yang paling menonjol adalah sosok kepemimpinan yang ingin terlihat perfeksionis. Nah, kalian pasti penasaran kan maksud dari kelima gambar Pun itu apa? Nih, Asep jelasin nih. Gambar pertama bermakna paranoid. Pun memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Dia tidak pernah merasa aman dan nyaman. Dia selalu berpikir ada yang ingin melukainya. Lanjut nih, kepribadian kedua didorong oleh rasa marah. Kepribadian ini membuatnya kasar, berani mengambil resiko, dan tak menahan diri. Hal ini terbukti saat Pun berada di kompetisi matematika. Saat kompetisi berlangsung, Pun mencoba menjawab semua soal. Namun, Wave tiba-tiba menjawab soal itu dengan tepat. Emang dah si misterius dan jiwa penantang. Padahal kan, Wave bukan peserta kompetisi tersebut. Pun tidak terima. Ia merasa tersaingi dan langsung menghampiri Wave. Pun meluapkan emosinya pada Wave di depan banyak orang. Astagfirullah, nyebut Pun, nyebut. Masih kompetisi loh itu, sabar ya, sabar. Pun menendang Wave hingga terjatuh dan memukulinya beberapa kali. Korn yang berada dalam ruangan itu berusaha menenangkan Pun. Bukannya tenang, Pun justru juga memukuli Korn bahkan sampai melemparnya dengan kursi. Sumpah, di sini gedek banget sama orang yang ada di sekitar situ. Bukannya bantu ngelerai, malah cuma ngeliatin. Lumayan tontonan gratis. Ada bikin emosi aja. Emosi kali A, emosi. Nah, Claire tiba-tiba datang dan memanggil Pun dengan nada tinggi. Duh, kalau Claire nggak datang, mungkin nggak bakal berhenti nih. Scene berpindah di mana Pun sedang beristirahat.
Di sana terlihat Claire sangat khawatir dengan keadaan Pun. Claire bertanya pada Pak Pom. Kumaha kuring tiasa ngebantusan anjeunna, Pak? Pak Pom terdiam sejenak karena baru belajar bahasa Sunda kali ya. Canda ya. Nah, beliau langsung memberikan 5 gambar Pun dan meminta Claire untuk memahami makna semua gambar tersebut. Mungkin dengan begitu Pun bisa memahami dirinya sendiri. Saat Claire masuk ke UKS, Pun sudah menghilang. Pun kabur melalui jendela ruangan itu. Scene berpindah di ruang musik. Lagi-lagi Pun menyendiri di sana. Ganteng doang, dikit-dikit menyendiri. Ganteng doang, dapat cewek dipanggang. Terlihat kelima kepribadian Pun sedang bertengkar dalam khayalannya. Mereka semua saling menyalahkan tentang kejadian saat kompetisi matematika tadi. Ternyata Pun memiliki kepribadian yang gelap atau dark personality. Kepribadian ini akan keluar saat sisa kepribadian Pun bertengkar. Seperti namanya, kepribadian ini sangat gelap dan bisa dibilang sebagai beast atau monster dalam kepribadiannya. Ia benar-benar kejam dan tidak segan-segan menghabisi lawannya. Nah, di sini terlihat kalau ada yang memukul, maka yang merasakan sakitnya bukan hanya yang dipukul saja, tetapi semua kepribadiannya akan merasakan hal yang sama. Tetapi kepribadian gelap menghiraukan hal itu dan tetap memukuli kepribadian pemimpin. Efeknya bukan hanya di khayalan saja loh guys. Pun yang sedang menyendiri terlihat sedang memukuli dirinya sendiri. Saat Claire datang, ia terkejut melihat kelakuan Pun. Karena saat itu Pun sedang mencekik lehernya sendiri. Claire mencoba menghentikannya, tapi Claire justru didorong dan terjatuh. Sampai akhirnya, kepribadian gelap berhenti mencekik kepribadian pemimpin. Akhirnya Pun terjatuh lemas. Tetapi kepribadian gelap tetap menendang hingga semua wajah kepribadian lain berdarah. Di sini terlihat bahwa wajah kepribadian gelap juga berdarah. Jika salah satu di antara mereka mati, maka semua juga akan mati. Duh, ngeri banget ya guys. Akhirnya, kepribadian gelap sudah berhenti memukul. Tetapi ia malah memberikan sebuah cutter dan berkata, Sampai ngerti orang caranya bunuh diri. Ada, habisin langsung. Nah, gitulah kurang lebih kata si The Beast ini nih ya. Nah, Pun malah mengambil cutter itu dan mengarahkannya ke leher. Claire yang melihat itu langsung menahan tangan Pun dan mencoba menyadarkan si Pun. Tetapi Pun tetap tidak sadar walaupun Claire sudah memanggilnya beberapa kali. Akhirnya Claire memegang mata pisaunya supaya Pun tidak bisa melukai dirinya sendiri. duh kasihan ya bang si Claire. Saking sayangnya sama Pun sampai rela tangannya berdarah. Jadi terharu aku tuh. Nah, saat Pun tersadar, Claire langsung memeluk si Pun. Duh, yang gak kuat nonton angkat tangan deh. Di situ ada kamera no. Nah, di situ juga ada kamera no. Yo, emang uji nyali apa bang? Coks. Nah, sejak saat itu Pun mundur sebagai ketua kelas dan yang menggantikan Pun adalah Wave. Di sini juga terlihat bahwa Mading yang awalnya bergambar penghargaan Pun digantikan menjadi wajah Simon. Ia murid peraih medali emas, namun hanya cabang olahraga saja. Dan ia juga termasuk dalam murid kelas berbakat. Oke guys, cerita diakhiri ketika Claire sedang menyuapi Pun di UKS. Manja banget sih kamu Pun, bikin iri deh. Sini-sini sama A suapin kok. Hehehe, jangan mau Is. Nanti lo disuapin pakai sendok semen lagi. Haduh, kalian jangan bertengkar atuh. Neng teh pusing dengan kalian ribut tahu. Lanjut ya. Nah, sampai sekarang Pun tidak mengenali jati dirinya sendiri. Kesimpulannya gini guys. Jadi, dia itu adalah seorang yang perfeksionis dan tidak mau mengecewakan amanat dari sekolahnya. Seperti amanat menjadi ketua kelas, menjadi siswa teladan, dan mewakili sekolahnya dalam ajang kompetisi. Kalian bayangin deh, beban yang berat itu ia lakukan untuk membahagiakan sekolahnya. Namun sayang, ia sampai lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Tuh guys, inget ya, jangan terlalu ngurusin hidup orang lain, oke? Oke, lanjut ya. Pun yang sudah selesai makan tiba-tiba berbaring di pangkuan Claire dan memberikan sebuah pita hasil tangannya sendiri. Pun dan ibunya sering membuat pita waktu Pun masih kecil. Direktur memberitahu ayah Pun soal kondisinya. Hal itu membuat ayah Pun meneleponnya. Tetapi bukannya langsung diangkat, Pun malah membuat ayahnya menunggu. Kok kayak gak akur gitu ya Pun sama ayahnya. Nah loh, misteri lagi nih. Anak durhaka dia. Saat Claire dan Pun sedang bersenda gurau, di sini terlihat sisi gelap Pun sedang memperhatikan mereka dan pergi begitu saja. Udah deh, demit, jangan ganggu lagi. Hus, pergi. Oke, arigato minasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Abang mau spoiler dikit nih ke kalian. Untuk The Gifted season kedua, yakni The Gifted Graduation. Episode dari Pun ini ada benang merah yang kuat untuk The Gifted Graduation loh.
Kalau channel Jam Istirahat ini bisa menembus 1000 subscriber, kita akan mencoba membuat reka film The Gifted Graduation ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam rekap film kali ini. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Jam Istirahat. See you, Jomblaners!